Terus tangannya tuh curiga. Feelingku pupnya di sini. Kalau enggak ya, di rumah saya aja. Boleh. Yuk. Tar dulu. Saya ponakannya. Gimana? Soalnya kan persetujuan sama keluarga dulu. Jangan bawa-bawa dulu. Dari jauh-jauh hari udah dibilangin katanya suruh datang tapi nggak datang-datang. Ya maksudnya kan cuma nengok keadaan. WRT benar tuh bukan aku. Apanya? Jadi WRT saudaranya susah. Untuk kesini udah dikasih tahu betul. Ya katanya lepas tangan. Oh lepas tangan katanya. Mau diminum ya Bu? Iya. Udah dicoba ke saudaranya dulu deh. Minum apa, aku mutiku sedikit ya. Yang bapak jumbo pagi. Dari jembatan sini tuh 2 jembatan lagi. 2 jembatan lagi. Iya. Berapa jam kira-kira? Enggak sih, Enggak setengah jam jalan. cuman paling 10 menit. Iya. Ya banget dari tikus kok anu. Jadi gimana nih kira-kira Saudaranya itu deket ya? ke saudaranya? Tapi nunggu dia dulu apa gimana? Yang Ya itu yang tunggu tadi. 10 menit ya? Ya udah. Ini coba kita tunggu 10 menit dulu deh. Semoga nanti emang keluarganya kalau emang ada itikat baik mau ngelarang kan bisa datang ke sini. Ya udah tunggu 10 menit dulu ya. Terus juga kan ya kami sebagai tetangganya kan juga kasihan emang bener nggak ada yang rak, nggak ada yang peduli. Betul. Kan kita pun kan mungkin kalau saya sebagai tetangganya pun punya keterbatasan, punya keluarga, nggak 24 jam nungguin gitu kan. Seperti itu sih. Tapi lebih ininya juga mirisnya kan kalau emang ada saudaranya atau tetangganya kemarin-kemarin kemana aja. Iya kalau emang mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab gitu. Iya. Kalau masalah makan, uang jajan itu emang minta-minta dari sini ke sini aja dia tuh mintanya. Dari ya tetangga yang dekat itu aja. Kayak di sini, pokoknya sini aja kalau minta tuh. Tapi ini udah didatengin cowoknya. Katanya Kata dianya tuh udah terus katanya bertanggung jawab. mau bertanggung jawab. Tapi kan itu cowok juga sama. Agak kurang. Iya. Cowoknya juga bikinnya tuh 2 kali. Katanya dia. Coba tanya bahasanya ini Bu, bahasa ininya. Suksi. Bersetubuh. Anu nek mireng balen. Ah? Patang balen. Astagfirullah. Apa tuh artinya? Bersetubuhnya tuh udah 4 kali. Tempatnya di mana? Tempat. Ini kan di emes. Tempat penyukuran rambut. Kok itu tempat apa Bu? Kok bisa dipakai buat begitu? Mas ini kan di Cabahe. Emes endi no? Emes endi? Oh. Emes tempat kosong. Tempat kosong. Oh, Kayak basement gitu, tapi udah kosong. Tapi kosong. oh mereka di situ. Iya, dulunya tempat jualan baju ya. Di sini, kira kuning di jembatan kan. Jembatan tadi. Ning jerone. Ini mesin dira ya. Tempatnya kita jual baju kan mungkin kono. Kan ada tempat kosong tempatnya. Rumah tingkat. Rumah bekas ayam, penjualan ayam kah? Ning kono kan ada tempat anu kah? Anu tak kira closing. Iringannya bagus ya? Ya. Kamar
tingkat pinggir tang rumah tingkat rumah tingkat Gurih nih gurihnya. Kayak meja pun galak. iya kan ya sing kan jembatannya sing terus ku Anak ranggol. Oh, di situ. Iya, di barak. Apa tuh? Tempat kita. Tempat nongkrongnya anak-anak muda. Oh gitu. Kok nggak ada yang tahu ya? mungkin sering Malam tidak gelap ya. Kamu emang malam-malam suka pergi? Ya keluyuran terus. Keluyuran? Kali ke jam kalau pulang tuh jam 3 Jam 3 kadang-kadang dia jam mau 6. orangnya keluyuran malam-malam Berarti emang susah dikendalikan ya? Susah diatur. Susah. Cowoknya siapa? Berbusa. Katanya Oh, 4 kali tuh masih sama tetap ya? sama cowok satu. Nggak pernah main lain. Enggak katanya. Betul. Tadi ada yang bilang katanya nggak sama satu cowok. Iya kata orang-orang, Oh, kata tapi orang-orang. eh, Bahasa ini orang dewasa. Sayang, mundur dulu anak kecil. Mundur dulu sayang. Tapi ibu bahasain ya. Iya. Tapi kamu mau nggak ikut sama aku? Cindy mau. Oh mau, dia ngerti, itu ngerti. Mau ikut ke Jakarta, tapi jangan kabur-kabur ya. Kalau di sana kan rumahnya kan komplek, bukan kayak gini, jadi nggak bisa kabur, nggak boleh kabur. Aja minggatnya nok kapan di Jakarta ya. Temen-temen Aja metu-metu. Enggak katanya. Di sana bantu-bantu ya. Nanti kalau bantu-bantu digaji, dikasih duit Ning kanane pernah kerja, pernah dipai duit. setiap kanggo bulan. jajan. Nanti digaji. Pernah digaji, kanggo jajan Windy, Cindy. Ya. Iya, dia mau. Mbak, ini kalau di sini suka bantu-bantu bersih-bersih nggak sih? Oh enggak, emang berarti belas ini Iya, ya? sukanya keluyuran terus. Kalau ada Depok apa ya biasa joget apa gitu. Ngarak, ngikut ngarak. Ini udah 10 menit kayaknya. Iya, nggak tahu belum datang juga itu keluarga. Boleh nggak nih dibawa? Boleh nggak nih Bu kira-kira dibawa? Boleh lah. Kalau nggak boleh nggak apa-apa juga sih, kan kita nggak bisa maksa juga ya Bu, kalau emang tapi ya hak saudaranya nanti gitu. dia tinggal sama siapa nanti kalau di sini lagi ya tetep aja Kalau lahiran takutnya Nggak bisa ketahuan, ngurus. Iya. gitu. Terus siapa juga yang mau merawat, itu kan sebenarnya PR-nya banyak Bu. Bukan soal sekarang aja, tapi untuk nanti kedepannya gimana gitu. Tapi dulu pernah saya tanya ya, katanya dia ibu suaminya calon suaminya bertanggung jawab. Tapi nggak tahu mau dinikahin kapan. Tapi kan segini gitu juga ya? Iya. Ya, Agak. rumahnya deket nggak? Ya lumayan jauh. Pojok Loa, bapak tua dek karena kecil. Orang tuanya tahu nggak Bu? Nggak tahu mungkin. Mboknya bapak baru beli. Peternakan Cindy kok. Apa Bu artinya? Tahu katanya orang tua si nya tuh. Mau dikawinin katanya. Bener beli ngomong ke orang tua. Bener. Apa sih beli mene-mene? Beli lapor-lapor Bang Yayu. Temenan. Mesti pay bro. Katanya udah dikasih tahu tapi nggak tahu. Lalu kesini coba. Kalau mau tanggung jawab bagus, tapi kan Iya. yang harus dipikirkan kan sama-sama ODGJ. Iya. belum datang juga Oh belum datang juga. Terus gimana jadi? nggak bisa nih Gayu Kita nggak bisa lama-lama, soalnya udah malam. Iya. apakah sana aja Didatengin aja tapi rumahnya.
Enak nggak Bu? Ya nggak tahu ya, nggak enak kayaknya. Iya kan soalnya menanggung malam. Iya betul. Kan kalau kita etikanya kan Tamu malam-malam itu nggak bagus. iya betul. Makanya kan karena kita mikirnya ini dapat infonya nggak ada keluarga ya orang terlantar ya makanya kita bela-belain ke sini bawa. Iya. Ditipu sih. Itu siapa? Bukan. Iya ditelepon. Kalau sudah kebakan mana baja disusul. Disusul mana baja? Iya. Ya, bela kan di Jakarta. Boleh saya yang ngomong nggak? Jakarta, warka. Ini saudaranya. Iya saudara. Saudaranya. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Pak. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan di Jakarta, Pak. Nah, ini saya dapat info mengenai Mbak Cindy. Ya, Ini gimana Pak? Ini kan kondisinya lagi hamil, terus nggak ada tempat tinggal gitu, terus belum pernah dicek juga kondisi kejiwaannya, kondisi kehamilannya gitu. Terus untuk makan gizinya juga nggak ada yang mantau gitu. Ini jadi gimana Pak kira-kira? ini suaranya putus-putus, Bu. Ini soal Mbak Cindy. Ini kan Mbak Cindy kan kondisinya lagi hamil gitu. Nah, saya kan dari yayasan Pak gitu. Ini seperti apa Pak jadinya? Ini kan nggak ada yang memperhatikan soal gizinya, kehamilannya, terus soal sakitnya gitu. Ya, kalau boleh tahu ini Ibu dari mana ya? Ya, tadi udah saya jelaskan. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Saya dari Jakarta Pak. Oke. Terus intinya apa ya dengan si Cindy ya? Urusannya apa ya, Bu ya? Iya, ini urusannya ini kan Mbak Cindy ini kan kondisinya kalau dibilang dirawat kan juga enggak ya Pak ya. Kalau misalnya ditelantarkan kan emang dia kondisinya hidupnya luntang-lantung gitu loh, nggak ada tempat gitu Pak. Nah ini kan nggak bisa dibiarin sendirian terus gitu loh Pak. Nah, makanya di sini kita dari yayasan berinisiatif untuk mau merawat Mbak Cindy gitu. Tapi kalau emang pihak dari keluarga ingin merawat dan melarang kita, ya monggo nggak apa-apa gitu. Tapi ya dirawat gitu loh Pak. Saya mohon maaf banget ya Bu ya. Suara Ibu putus-putus. Iya. Saya tidak bisa menangkap dengan jelas. Iya Bapak bisa kesini nggak ya? Saya lagi di Jakarta, Bu. Oh lagi di Jakarta, Pak. Saya telepon pakai nomor saya aja ya Pak. Saya telepon biasa. Boleh. Oke, yuk makasih Pak. Yuk. Adik-adik mundur sayang, mundur. Anak kecil mundur ya. Ayo sayang, ayo. Halo. Ya assalamualaikum Pak, udah jelas belum ya? Sangat jelas, Bu. Oke, nah Bapak saya ulangi lagi ya Pak. Saya Novi Pak, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dari Jakarta Selatan. Nah, ini kan saya dapat informasi mengenai Mbak Cindy. Mbak Cindy kan ini indikasi ya Pak. Saya nggak mau bilang Mbak Cindy ODGJ karena saya juga bukan dokter psikolog. Jadi saya cuma bilang dia indikasi ODGJ, skizofrenia. Nah ini kan kondisinya hamil nih Pak. Gitu kalau saya bilang mohon maaf Pak, kalau saya bilang nggak terlantar tapi kondisinya terlantar gitu. Terus kalau dibilang dirawat ya emang tidak ada yang merawat gitu loh Pak. Nah ini saya dari yayasan berinisiatif untuk merawat Mbak Cindy gitu. Oh gitu. Jadi pihak dari keluarga seperti apa nih Pak? Soalnya tadi ada salah satu kerabatnya juga yang di sini meminta untuk kita izin gitu. Terus si Cindy ini kan saudaranya banyak Bu. Saya tidak bisa mengambil keputusan karena saya juga kalau kita tarik dari jalur kekeluargaan, kalau saya memutuskan ini masih lemah Bu. Ada lagi yang lebih kuat dari saudaranya. Siapa? Saya juga saudaranya juga. Siapa, kan Pak? gitu. Siapa Pak? Seperti itu. Jadi Siapa, Pak? ada Siapa? lagi. Iya siapa?
Itu jadi saya tidak bisa pun memutuskan, soalnya di Solo juga masih ada 2 saudara, di luar negeri 1, sama di Jakarta juga 1, dan punya kakak dia juga 2. Cuman si Cindy itu dari dulu sudah tidak mau diurus, Bu, bocahnya. Pak, gini ya Pak, ini Ya. kan atas dasar rasa kemanusiaan ya Pak, gitu. Toh kita pun di sini nggak mengambil ngambil alih sepenuhnya gitu. Ini kan masalahnya Betul. nyawa Pak, ini lagi hamil kondisinya, ada 2 nyawa yang harus kita selamatkan gitu. Betul. Kalau misalnya emang pihak keluarga keberatan dan mau datang ke yayasan, 24 jam yayasan kita terbuka kok Pak untuk siapapun itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kalau emang dari kemarin katanya ada pihak keluarga ya yang notabene peduli, ya selama ini kemana aja gitu Pak? Ini kondisi tidurnya aja di tempat yang nggak layak. Maaf ya Pak, buang Iya, kotoran, buang iya. pipis itu juga di situ gitu loh, bau gitu Pak. Iya. Dan nggak ada Betul, yang Bu. peduli kecuali warga di sini. Gitu. Iya, betul. Itu kan bagi ibu yang baru lihat agak peduli. Terus kalau ibu nanya di mana saudaranya, ibu kan tidak tahu. Ibu hanya baru beberapa saat. Saudaranya itu udah puluhan tahun. Tinggal dengan dia tuh tahu persis seperti gimana. Bukannya saudaranya tidak peduli loh, Bu. Saudaranya ada yang tinggal sama dia puluhan tahun. Saya aja nih, saya bela-belain loh, Bu. Satu keluarga pulang ke kampung loh, pindah ke kampung loh. Hanya karena apa? Hanya karena gimana caranya saya bisa beradaptasi sampai sini. Tapi nyatanya kan dia menolak keras. Saya di balik kampung aja 2 tahun loh. Oke. Ya udah, ini ada saudaranya juga Pak. Ya, jadi saya mohon maaf. Tolong Oke. dikondisikan dulu sama Iya, yang iya. di kampung. Iya, ini ada seperti saudaranya. gimana? Oke, ya udah Pak, ini kita ngobrol dulu. Ini ada saudaranya juga baru datang. Ini baru banget datang. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya siapa saudaranya? Bapak Maming. Nah, ya itu bisa tolong suruh telepon nggak, dia telepon nggak diangkat gitu. Oh ya, oke. Ini kita ngobrol dulu sebentar Pak. Ini baru banget datang. Boleh suruh sampaikan gitu. Oke, Bilang oke. dari Pak itu. Oke. Itu dari seminggu yang lalu itu, Bu, saya teleponin nggak direspon itu. Ya Bapak ditelepon katanya udah dari seminggu nggak diangkat-angkat. Ini bapaknya ngomong katanya Bapak ditelepon udah seminggu nggak diangkat. Gitu. Ya nanti tolong diangkat katanya. Ya. Oke, udah disampaikan Pak. Ya udah, Ibu, saya terima kasih banyak atas kepeduliannya. Tolong mohon dikondisikan Iya, seperti iya. Ini gimana kita biar ngobrol dulu. bagaimanapun juga. Iya, itu saudaranya banyak. Iya, Dan paham, kita paham. harus dimusyawarahkan juga, ya Ibu ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Yo, assalamualaikum. Iya, Ibu. Ya. Yo, waalaikumsalam. Oke, Bapak, saya Novi. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Saya dapat informasi mengenai Mbak Cindy yang kondisinya memprihatinkan sekali, gitu ya Pak. Kenapa aku bilang memprihatinkan? Karena kondisi hamil, tidur di tempat seperti itu, buang kotoran, buang pipis, di situ juga, gitu loh Pak. Kondisi kesehatannya kan tidak bisa terjamin, gitu. Nah, ini gimana Pak kira-kira kondisi seperti ini? Nggak bisa bahasa aku. tanggung jawab dewe. Digawat di Jakarta nih yayasan. Dulu sih bangunan Sini nggak ketemu. Tadi kirane gelem dengan tanah maning, kone wis aja arep dewek ta. Iya. Penuh korban bau dia. Iya ya pun kuwi ana dengan ninggalane aku di pisang kok. Mungkin ki sejatine malam kene dalam kalaman itu malam-malam nulis, malam-malam. Gimana Pak? Bisa tak bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bisa nggak Pak? Enggak.
kata uangnya nggak usah dibawa ke Jakarta, udah dibawa aja sama dia lagi di sana, diurusin sama dia. Oke. Tuh, walaupun dia keadaan lagi puncet juga. Oke. Mbak ini gimana? Mbak Cindy mau ikut bapaknya? Iya, na bagan beli. Baru melu Makanan mana ini. bagai melu wong kuan. Iya. Tenopi aku. Tenopi. Ya, wis ora apa-apa. Ini mas oli di si oli Atas karena warna. Gini loh Pak, gini. Ibu, sebentar ya, yang jelasin satu-satu aja ya, gitu jangan rame. Jadi gini Pak, walaupun kita yayasan ya, bukan berarti saya putusin pihak keluarga itu enggak. Bapak mau datang ke sana kapanpun, silakan, monggo. Dia melahirkan, biaya sesar dan lain-lain nanti semua kita tanggung Pak. Gitu, kita niatnya di sini cuma mau menolong. Daripada kondisi kayak gitu, Bapak pun nggak bisa melihat 24 jam kan? Orang di gua. Iya, miliki anak ya harus buat anak. Dari pikiran macam kayak panti asuhan. Panti Iya, jompo. menolong. Nanti kalau anaknya lahir bisa dibawa sama bapak ini kan? Iya. Anaknya Mbak Cindy Darah. Iya, sama Mbak Cindy-nya. Ya Iya. enggak, anaknya aja. Oh, kasihan dong kalau dipisahin ibu sama anak. Saya aja di diurusi kan Bagian maminya, bagian orang Jadi gini Bu, enggak tenopi Bu, ini. kalau misalkan mau diurus, dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau misalkan nanti kejadiannya seperti ini, kita bisa gugat loh. Seperti itu. karena kan itu Bu, kalau kondisi kayak gini kan jatuhnya bisa pidana penelantaran manusia. Sedangkan ini kan notabene ada keluarganya, ya kan? Ya saya nggak tahu 10 tahun kemarin seperti apa, 5 tahun kemarin seperti apa, saya nggak tahu. Yang saya tahu kan kondisi saat ini, gitu. Nah di sini kan niat saya cuma mau nolong aja, gitu. Kalau emang keluarga sekali lagi bisa, mampu dan mau, ya saya nggak masalah juga, gitu. Saya pulang nggak apa-apa, gitu. Karena yang kita rawat kan juga masih banyak Pak, niat nolong aja Pak saya gitu. Tapi kalau Bapak merasa mau, Cindy-nya juga mau, ya nggak apa-apa gitu Pak. Untuk Cindy ini melu yang mami tak Mbak Novi. Pengen dimiliki anaknya oli, namanya alamatnya. dari penikahan karena tolim yang belum ditiliki. Oli, lawannya saudaranya tuh takut kalau udah di sana tuh nggak boleh dilihat gitu. Oh boleh, nanti kita kasih alamatnya, ada nomor telepon tim kita juga Nonton Pak. di YouTube Pak. Iya. Bapak nonton di YouTube ada Pak semuanya, yang kita rawat nggak ada kita umpet-umpetin Pak. Iya benar. Gitu. Apa sih yang dirawat sama Iya sering dalam YouTuber. Gitu. Kalau emang Cindy-nya juga mau, gitu kan ini Cindy nggak mau Pak. Saya nggak ada pemaksaan ya Pak ya. Saya nggak ada maksa Cindy dari tadi, nggak ada belum ngobrol-ngobrol gitu. Bakal didikin mana di Jakarta? Tahunan lo ke bojakin hebat mana-mana Kami ngukur dulu keadaan Cindy dan Daripada meninggal mati. Ini kan ada Tapi kalau misalnya, kenapa Bu? Itu kalau udah lahiran, boleh nggak dibawa lagi itu sama Cindy-nya sama anaknya? Dibawa pulang lagi ke sini. Ya kalau Cindy-nya mau mah nggak apa-apa Bu. Mau misalnya Cindy gelem juga balik di mana boleh. Emang kenapa anaknya dia mau gitu? Iya, Anaknya dia mau ngerawat. yang nggak tahu Cindy-nya mau nggak merawat anaknya tuh. Jadi anak kejadian itu pengen tadi. udah mungkin Nanti ujung-ujungnya jangan dijual. Iya, tapi gini loh Pak, gini, kita kan emang fokusnya concernnya ke anak dan juga perempuan ya Pak, gitu. Jangan sampai kita niat bantu baik nanti dimanfaatkan. Dalam arti gini Pak, kita udah merawat ibunya sama anaknya, biaya lahiran udah kita tanggung, sampai hamil kita tanggung, tiba-tiba diambil lagi, ibunya dikemanain, anaknya dikemanain. Nah saya nggak mau kayak gitu Pak. Saya nggak mau seperti itu, gitu. Karena
mohon maaf ya Bu ya, Ibu boleh cek di yayasan kita. Di yayasan kita aja ada ibu sama anaknya dan nggak kita pisahin gitu. Ya semua mau oli dia. Boleh katanya. Nggak apa-apa, biar dia nggak terlantar. Oke, nah jadi kita sekalian berarti ngomongin ke depannya Mas, karena tadi udah ada omongan ya. Jadi nanti ke depannya gimana Pak? Seperti apa setelah melahirkan? Bu, kang mami ku lamun sindi wis metu lahiran ku priyen ku kapan los bae tadi gawe maning sindiku. Lamun digawe maning ku tanda tangan di atas Ya kan matre. kita kan dalam perkembangan yang kana. Kalau yang kana aku seperti kayak kita nih kene kurang bagus atau kurang teropen lah. Iya. Ya bisa dikawal nih. Bibinya mau Nah, lamun ning kana aku ngomong bibinya dia. bener jangan bibinya Mati. bener jadi kan hari begini kayak apa? Erna pengen ngomong sih Bang. Erna pengen ngomong. Kalau kan udah di sininya udah di sana, udah lahiran, terus bapaknya tuh mau jenguk ke sana. Misalkan kalau ngeliat di sana sininya bahagia apa, ya nggak apa-apa di sana aja. Tapi kalau sininya nggak ngerasa bahagia nanti dibawa pulang lagi kayak Oh gitu. iya, nggak apa-apa, gitu. Tapi sekali lagi intinya itu sih Pak yang tadi saya bilang ya Pak, jangan sampai nanti kalaupun setelah melahirkan, terus ininya udah melahirkan gitu ya Pak, terus dibawa dua-duanya ternyata anaknya dikemanain, ibunya dikemanain, nah itu nggak bisa Pak. Itu harus anaknya pulang didol. Lama Penting siapa? Ya bapak Ya, memang bisa dulu dibawa balik. balik. Lah kasih ngopeni. aja kayak kono lah. Kita ya. Iya. Iya, pokoknya maning sama bayar kena sindine beli bisa ngerawatku. Iya lah meninggalkan nikah balik manika kudu tanda tangan di atas matra sini dia keding kudu dirawat aja. dirawat angkat ya, aja, betul. dirawat. Jadi emang benar kata mbaknya betul banget. Jadi siapapun itu yang masuk ke yayasan kita gratis, nggak ada biaya sama sekali. Yang tadi saya cerita biaya rumah sakit semua saya tanggung. Tapi dalam arti kalau emang mau diambil nantinya harus tanda tangan hitam di atas putih bahwa Bapak bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak akan menelantarkan gitu. Jadi biar tidak ada di jalan lagi gitu Mbak Cindy-nya. Dan nanti kalau misalnya tiba-tiba Mbak Cindy-nya kabur ada di jalan lagi, nah berarti Bapak yang bertanggung jawab seperti itu. Pokoknya intinya kang mami iso kayak tanggung jawab sepenuhnya tuh. Kan ada sini digawa balik tuh. Untuk tanggung jawab. Iya kudu tanggung jawab kompani sini ya sini di sana kayak. Intinya mah setuju. Si Cindy dibawa sama Menopin tuh. Terus dia kalau mau mau besuk sama adiknya ya. Tuh, adiknya. Adiknya Kang Maming. Laman yang ada di Jakarta. Yang ada Tapi di Jakarta. kita kan Bu, walaupun kita nyetujui, tapi kita kan dalam perkembangan ini karena dikit. Nah, lawan bocah ki mau orang betah, tekan kanak di betah atau masih kurang seneng atau kurang iyan lah. Ya Nanti kita dibawa tepat lah pulang tidak lagi. balik maning belum cara apa. Gimana Bu? Jemput lagi. Oh jemput lagi. lagi. Jadi kalau misalnya nanti nggak betah, Iya, terus di sana nggak- di Jakarta. jadi diantarkan lagi. Enggak, dia yang jemput. Oh, Bapak yang jemput. Jujur maning orang apa Oke. belum cara atau ibu yang ngubungi siapa sih yang Oh, bisa itu yang ada di Jakarta. Iya. Itu yang nomor tadi itu. Oh, yang nomor tadi. Oke. Emang sebelumnya tinggal sama siapa, Pak? Sama dia. sama kita sama orang tuh. Oh, berapa lama, Pak? Ya 2 tahun. 2 tahun. Terus habis sama Bapak? Tapi sama bapak kok kan sama saya dia yang rawat ininya kan meninggal. Oh, sama nenek itu. Sama neneknya tuh. Jadi kan apa Cindy kan di sana kan nggak mau, nggak ada neneknya tuh. Jadi coba termasuk apa ya? Harga dewek lah secara apa. Diomongi. Jadi bakal semenjak neneknya meninggal itu Cindy tuh terlantar. Oh, jadi bakal diomongi kok kan diwarai bener ki, jangan ngumbangi. Tadi kono kumpu menti ora tepat-tepat. Jadi bakal bu bibi semen bu siapa nih kan bahkan ngomongin di bakal sira aku bakal tas apa bu apa sira aku kubah sira tas mangan makan nenek aku jangan ngumbangi yang mana Iya, benar, Pak. malah malah kata malah pergi. Iki, mana ki bibinya pengen.
Ini ponakannya hamil Bu, udah 4 bulan. Nah kondisinya kan terlantar di jalan, makan sedapatnya dari orang, dari warga yang peduli sama dia gitu. Orang tempat tidurnya aja cuman alasan kayu gitu loh Bu. Terus itu tempat dia punya rumah cuman dijual itu sama kakak-kakaknya, itu suruh ngomongin dia punya rumah cuman dijual dia itu. Sama siapa dijual Bu? Rumahnya itu ibunya aku tuh dijual sama kakaknya, makanya suruh tanggung jawab, jangan makan uangnya dulu.